Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Ada. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Indriani, Raden Muhammad Tafa, Raka Rizaldi, sakit, oke. Alhamdulillah, yang lain hadir semua ya. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oh, zakat. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi yaitu tentang zakat. Zakat yaitu ibadah yang mengajarkan yang berkaitan dengan berbagi dan membantu. Nah, selain zakat ada ibadah lain yang juga mengajarkan kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurban. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kurban. Nah, siapa di sini yang pernah melihat proses penyembelihan hewan kurban Idul Adha kemarin? Saya. Gimana itu caranya? Ada yang tahu? Dipotong. Hewan apa aja sih yang bisa dijadikan hewan kurban itu? Kambing, terus sapi, ayam. Oke. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurban. Jadi kurban yaitu dari kata kurban yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrubu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu dasar hukum kurban. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah tapi sangat dianjurkan bagi orang Islam yang mampu. Nah, hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Nah, mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Mari kita baca hadis ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudha fala yabatna musolana. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Nah, seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Oke, selanjutnya ya, adapun syarat hewan kurban yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cukup umur. Cukup umur ini di sini yaitu unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun.
kedua, sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Yang ketiga, kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Yang keempat, domba berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun. Nah, syarat yang kedua yaitu tidak dalam kondisi cacat. Yang pertama, kondisi cacat itu seperti apa? Matanya tidak buta. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, kakinya tidak pincang. Yang keempat, badannya tidak kurus atau kering. Nah, selanjutnya itu waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Kemarin kalian waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan saat kapan? Habis sholat Idul Adha ya. Nah, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yang pertama pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Nah, adapun tempat penyembelihan hewan kurban sebaiknya yaitu dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Nah, yang terakhir yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Jadi tata cara yang pertama yaitu hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Nah, lalu diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta-ronta. Nah, yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang tata cara yang keempat yaitu penyembelih membaca doa agar supaya kurban kita diterima oleh Allah, yaitu dengan membaca Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min. Nah, kita menyebutkan nama-nama orang yang berkurbannya. Nah, sampai di sini ada yang masih belum dipahami? Ya. Oke, anak-anak ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan memecahkan sebuah kasus dari fenomena yang ada dalam kurban saat Idul Adha ini. Nah, nanti ibu kasih waktu 5 menit ya.
apakah sudah selesai anak-anak? Sebentar lagi. Ada lagi Bu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke. Sekarang punya presentasi untuk ke kelompok 1. Silakan maju perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kelompok 1 ini terkait kasus Pak Hadi setiap tahun selalu berkurban sapi bersama keluarganya. Tahun ini kondisi ekonominya menurun karena usahanya bangkrut. Dia masih memiliki tabungan, tetapi uang tersebut sebenarnya akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan membayar cicilan rumah. Namun Pak Hadi tetap ingin berkurban karena merasa malu jika dianggap tidak mampu oleh masyarakat sekitar. Akhirnya ia memutuskan menggunakan seluruh tabungannya untuk berkurban. Pertanyaannya, apakah keputusan Pak Hadi sudah tepat menurut ajaran Islam? Keputusan Pak Hadi itu kurang tepat menurut ajaran Islam karena dalam Islam kurban itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Namun jika seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan masih memiliki kebutuhan penting yang harus dipenuhi, maka kebutuhan tersebut lebih diprioritaskan. Berkurban tidak boleh sampai menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun keluarga. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih diutamakan, berkurban atau memenuhi kebutuhan keluarga? Jawabannya yang lebih diutamakan adalah memenuhi kebutuhan keluarga, karena biaya sekolah anak dan cicilan rumah termasuk kebutuhan penting dan tanggung jawab yang harus dimiliki. Islam mengajarkan agar seseorang mendahulukan kewajiban dan kebutuhan pokok keluarganya sebelum melaksanakan ibadah sunnah seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 2. Jadi kasusnya itu panitia kurban Masjid Al-Ikhlas membeli beberapa hewan untuk Idul Adha. Namun setelah diperiksa muncul beberapa masalah, yaitu satu, kambing ternyata belum cukup umur. Lalu seekor sapi mengalami pincang ringan, dan ada kambing yang sangat kurus karena baru sembuh dari sakit. Nah, sebagian panitia tetap ingin menggunakan hewan-hewan tersebut karena tidak ingin rugi karena hewan sudah terlanjur dibeli. Namun sebagian lainnya menolak karena khawatir kurbannya tidak sah. Pertanyaannya adalah hewan mana yang tidak memenuhi syarat kurban? Itu kambing yang umurnya belum cukup, sapi yang mengalami pincang ringan, dan kambing yang sangat kurus dikarenakan baru habis sakit. Nah, pertanyaan kedua, apa ketentuan hewan kurban yang sah bersyariat? Nah, ketentuan hewan yang sah bersyariat itu hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, atau unta. Lalu harus cukup umur, misalnya kambing minimal berusia 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun. Lalu syarat selanjutnya itu sehat dan tidak memiliki cacat berat seperti buta, sakit parah, pincang, atau sangat kurus. Lalu
yang pertama, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha sesuai ketentuan agama, kemudian membeli tempat yang bersih, luas dan jauh dari saluran air, kemudian menyediakan tempat khusus untuk pembuangan darah terlibat, membersihkan lokasi penyembelihan, dan panitia perlu bekerja sama dan lebih tertib agar dilakukan berjalan lancar sah dan tetap Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak. Nah, coba di sini siapa yang berani menyampaikan apa saja materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Mbak Hansa coba. Bang Nova. Apa itu pengertian kurban? Kurban yaitu menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Nah, hewan apa saja yang boleh digunakan untuk kurban? Sapi, kambing, dan unta. Nah, dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, apa hikmah yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Belajar ikhlas,